Nah, dialah yang memimpin perang Uhud ya, di pihak kafir Quraisy maksud saya, melawan kaum muslimin. Dia juga yang mengepalai pasukan Ahzab, pasukan sekutu untuk menggempur Madinah dalam perang Khandaq. Bahkan 2 atau 3 kali dia pernah nyewa orang untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenciannya terhadap Rasulullah pada awal-awal dakwah ya, tidak ada yang memungkiri. Dan bagaimana akhir hayatnya? Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih di program kisah dan analisa orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Mereka adalah para sahabat Nabi yang bertemu beliau, masuk Islam dan wafat dalam keadaan Muslim. Mereka lah yang disebut oleh Rasul sebagai khairul qurun, ya, sebaik-baik generasi, sebaik-baik masa. Mereka yang keutamaannya tidak mungkin bisa diraih oleh siapapun, karena apapun keutamaan kita tidak mungkin bisa menyamai keutamaan para sahabat Nabi. Mereka yang oleh Rasul dalam sabdanya fima ma'anal hadis dikatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian maki sahabatku. Lau anfaqt misla uhudi zahaban, andai kalian menginfakkan ya, misla uhudi zahaban, sebesar gunung Uhud berupa emas ya, maka kalian tidak akan bisa menyamai keutamaan mereka, walaupun ya, mereka hanya menginfakkan nasifah, sebagian atau separuh mud ya. Nah, tokoh kita hari ini adalah mereka yang tergolong dalam makna hadis Rasul yang mengatakan khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Mereka yang terkemuka menonjol di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terkemuka menonjol juga ketika dia masuk Islam dan memahami Islam ya. Dan tokoh-tokoh seperti ini tidak sedikit, bahkan justru menjadi inspirasi bagi kita agar mengincar atau menyasar dakwah itu ke kalangan-kalangan seperti ini ya. Sebab keislaman para tokoh ini akan berpengaruh pada orang lain juga. Nah, di tengah kita hadir seorang tokoh Quraisy ya, yang sangat disegani selepas atau di masa baginda Rasulullah SAW, beliaulah yang menjadi tokoh sentral ya, kafir Quraisy ya. Namun di sisi lain juga menyisakan kontroversi. Dialah Abu Sufyan bin Harb ya, Abu Sufyan bin Harb. Siapa yang tidak kenal Abu Sufyan? Dialah yang memimpin pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud melawan kaum muslimin. Nah, dialah yang memimpin perang Uhud ya, di pihak kafir Quraisy maksud saya, melawan kaum muslimin. Dia juga yang mengepalai pasukan Ahzab, pasukan sekutu untuk menggempur Madinah dalam perang Khandaq. Bahkan 2 atau 3 kali dia pernah nyewa orang untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenciannya terhadap Rasulullah pada awal-awal dakwah ya, tidak ada yang memungkiri. Dan bagaimana akhir hayatnya? Ya, justru sebaliknya, Abu Sufyan justru masuk Islam dengan cara yang tidak biasa. Ya, kita akan ceritakan bagaimana Abu Sufyan ini menghabiskan masa-masanya di era jahiliyah maupun setelah dia masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb dari kabilah yang terkenal, ya, kabilah Bani Abdi Syams, atau di bawahnya ada Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah. Salah seorang putranya namanya Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian menjadi muassis Daulatul Umayyah, yang menjadi pendiri dinasti Bani Umayyah di Damaskus, Suriah ya. Nah, ini adalah ayahnya Abu Sufyan bin Harb. Permusuhan Abu Sufyan bin Harb terhadap Rasulullah dan kaum muslimin ini mulai terjadi, bahkan sudah terjadi di era Makkiyah. Dia pernah bentrok dengan kaum muslimin ketika menemukan mereka sedang melaksanakan sholat ya. Di masa itu waktunya masih Syria, dakwah dilakukan secara diam-diam. Lalu dia memergoki kaum muslimin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu kemudian Bilal bin Rabah,
Lalu kemudian Ammar bin Yasir yang sedang sholat, dan lalu dia lempari dengan batu, dia usir kaum muslimin, dan sempat terjadi tawuran begitu kira-kira ya, melawan Abu Sufyan bin Harb ini ya. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya, Abu Sufyan bin Harb tetap dalam kekafirannya. Bahkan selain sebagai tokoh terkenal di kalangan Quraisy, dia juga sebagai ahli strategi dan pebisnis ulung. Maka dikisahkan suatu saat dia membawa kafilah dagang Quraisy tak kurang dari 1000 ekor unta ya, beserta dengan gembolannya ya, beserta dengan bawaannya gitu ya. Dari Makkah mereka pengen menuju ke Syam ya. Dan kafilah dagang Quraisy ini hanya dikawal oleh sekitar 40 orang. Bagi Rasulullah dan kaum muslimin ini peluang emas bagi mereka untuk mencegat kafilah dagang ini. Maka Rasulullah dan kaum muslimin berniat untuk mencegat kafilah ini ya, sebagai bagian dari cara untuk menggentarkan mereka sekaligus balas dendam dalam tanda kutip, karena mereka telah merampas harta kaum muslimin ketika mereka berada di Makkah dulu ya. Namun disinilah kita melihat kecerdasan seorang Abu Sufyan dengan kepiawaiannya, dengan keahliannya dalam strateginya. Dia berhasil meloloskan diri ya, bersama dengan 40 orang-orangnya ya. Dia berhasil melewati kota Madinah dan sampai ke Syam ya. Nah, Nabi tahu bahwa Abu Sufyan dan kawan-kawan ketika pergi ke Syam tidak akan lama, dia akan pulang. Maka Nabi segera menyiapkan pasukan untuk mencegat lagi. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ini luar biasa. Abu Sufyan yang melakukan perjalanan pulang waktu itu ya, sangat hati-hati. Dia nyuruh kepada stafnya, anak buahnya, untuk maju ke depan lebih dulu, menyusuri jalan yang akan mereka lewati apakah aman atau tidak. Di suatu tempat di pinggiran tak jauh dari kota Madinah ya, mereka istirahat, dan dua penunjuk jalan ini ya, yang perintis jalan yang akan mereka lewati ini melaporkan, "Ya Abu Sufyan, jalan aman. Kita lewat jalan biasa." Ya. Kata Abu Sufyan, kalau bahasa kita hari ini, "Yang benar loh." Iya, benar. Tidak ada siapa-siapa. Ya. Muhammad dan pasukannya tidak berada di sekitar sini. Kata dua orang ini ya. Tapi Abu Sufyan tidak yakin begitu saja. Digali lagi informasi, apakah kalian melihat orang lewat? Enggak. Kami cuma melihat 2 ekor unta yang sedang dituntun oleh 2 orang laki-laki. Kata Abu Sufyan, mestinya 2 orang itu Anda tangkap dan diinterogasi. Tapi kata mereka, tidak ya Abu Sufyan. Mereka cuma orang yang lewat saja. Mungkin mereka sedang mencari air untuk ternak mereka. Enggak, kata Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan segera datang ke tempat di mana mereka menemukan unta tadi itu, dan apa yang kemudian terjadi? Untanya udah nggak ada lagi. Untanya sudah pergi gitu kan, dan Abu Sufyan hanya menemukan kotoran unta. Jadi itu unta sebelum pergi sempat-sempatnya buang kotoran di situ. Oleh Abu Sufyan diambil, dicongkel-congkel begitu ya. Kemudian dicium-cium, katanya, "Kita pergi dari sini. Ini untanya Muhammad." Bayangin ya, dia bisa mendeteksi gitu ya, unta ini dari mana. Sebab unta Madinah dengan unta Makkah itu beda makannya. Unta Makkah itu makanannya itu lebih keras, lebih kering. Sementara unta Madinah lebih lembut, dan kotorannya juga begitu. Ketika dicongkel-congkel, dia cium-cium, ini kotorannya agak lembek. Ini unta Madinah, artinya ini unta sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka dengan kepiawaiannya dia berhasil lari dari mencari tempat yang lain, jalan yang lain ya. Lalu kemudian dia mengutus salah seorang anak buahnya untuk pergi lebih cepat ke Madinah Al-Munawwarah, ke Makkah Al-Mukarramah, memberitahu tentang hal ini. Maka tokoh-tokoh Quraisy segera menyiapkan pasukan ya. Abu Jahal pemimpinnya waktu itu, ada sekitar 1.100 orang, dan berangkatlah pasukan ini menuju ke Badar, dan terjadilah perang Badar. Jadi muqaddimah perang Badar ini tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa Abu Sufyan bin Harb. Sementara Abu Sufyan sendiri berhasil menyelamatkan diri dan tidak ikut dalam perang Badar. Kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar menyisakan dendam yang luar biasa. Lagi-lagi Abu Sufyan bersama dengan tokoh Quraisy lainnya, mereka mengumpulkan pasukan jamaah, dan terkumpullah tidak kurang dari 3.000 tentara berangkat menuju ke Madinah untuk menggempur kaum muslimin, dan terjadilah perang Uhud. Siapa yang memimpin? Abu Sufyan bin Harb. Ya. Bisa disebut ya, perang Uhud ini ya
mungkin 3 babak. Babak pertama kaum muslimin menang, babak kedua kaum muslimin kalah, babak ketiga kaum muslimin menang. Kendati demikian, Abu Sufyan merasa sedikit terobati, ya, karena berhasil membunuh 70 kaum muslimin dalam perang Uhud sebagai balas dendam atas kekalahan kaumnya dalam perang Badar yang juga menewaskan 70 orang di antara kafir Quraisy. Ya. Namun ini tidak membuat Abu Sufyan merasa puas. Ya. Karena itu ketika ada tawaran dari Yahudi Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab, untuk menggempur kembali kaum muslimin di Madinah, maka Abu Sufyan, ya, segera melakukan lobby, mengumpulkan para tokoh, para tetua-tetua kabilah waktu itu, dan terkumpullah pasukan yang sangat besar, ya, berjumlah tidak kurang dari 10.000 tentara. Dengan kekuatan 10.000 tentara inilah mereka bergerak menuju ke Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Dan atas usul Salman Al-Farisi, Madinah dipertahankan oleh kaum muslimin dengan Khandaq. Terjadilah perang Khandaq. Hampir sebulan Abu Sufyan dan kawan-kawan mengepung Madinah, dan pada akhirnya mereka menyerah. Mereka kembali ke Makkah tanpa membawa hasil apapun. Sejarah pun bergulir, jamaah rahimakumullah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah, lalu kemudian peristiwa-peristiwa yang lainnya, sampai pada tahun ke-8 Hijriah saat Rasulullah membawa pasukan 10.000 tentara menuju ke Makkah Al-Mukarramah, ya. Nah, disinilah Abu Sufyan bin Harb mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia tidak ada pilihan kecuali masuk Islam. Nah, bagaimana kisah keislaman Abu Sufyan bin Harb? Lalu apa yang kemudian akan dilakukan setelah dia masuk Islam? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis. Sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Bagaimanakah kisah keislaman Abu Sufyan bin Harb setelah sekian lama memusuhi Rasulullah SAW dan kaum muslimin? Rasulullah SAW membawa pasukan 10.000 tentara dan bergerak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Sebelumnya Abu Sufyan sempat ingin melobi Rasulullah untuk memperbarui perjanjian, tapi gagal. Nah, dalam kondisi demikian dia melihat iring-iringan pasukan kaum muslimin, dan sebelumnya Abbas bin Abdul Muttalib juga sudah bertemu dengan baginda Rasulullah dengan ragu-ragu, ya, antara ingin mendekati pasukan Rasulullah dan tidak. Namun akhirnya dia mendekat juga. Ini pilihan-pilihan, ya. Jadi kalau dalam bahasa politik dan kekuasaan hari ini, saat itu Abu Sufyan ini memang sudah tidak ada pilihan. Pilihannya cuma 2. Dia melawan dan hancur, atau tunduk dan mendapatkan penghargaan, penghormatan. Dan sebagai orang yang jenius, dia memilih yang kedua. Ya, dia tidak ingin melakukan perlawanan karena itu akan menghancurkan dirinya. Habis, sudah selesai. Ya, pasukan kaum muslimin tidak mungkin dilawan, 10.000 tentara. Maka walaupun ragu pada awalnya, dia datang menemui Rasulullah, dituntun, dibimbing oleh Abbas bin Abdul Muttalib, sempat dialog, ya, dengan Rasulullah beberapa hal, tapi pada akhirnya dia menyatakan diri memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Dan Nabi tahu bahwa tokoh ini adalah tokoh terkemuka, dan Nabi tahu menempatkan seseorang pada posisinya, the right man on the right job, orang yang pas untuk posisi yang pas. Nabi tahu bahwa Abu Sufyan ini suka dengan hal-hal yang berbau kepemimpinan, kewibawaan. Maka kata Rasul di Abu Sufyan, udah masuk Islam, Anda jalan duluan ke Mekah dan kabarkan ke penduduk Mekah, barang siapa yang masuk ke rumahnya aman, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Dan demikianlah akhirnya Abu Sufyan masuk, memberitahukan hal ini kepada penduduk Mekah, barang siapa yang masuk ke rumahnya aman, yang masuk ke Masjidil Haram aman, yang masuk ke rumah saya aman. Maka akhirnya singkat cerita, Makkah pun tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin tanpa perlawanan sama sekali. Dan itu jamaah tidak bisa dilepaskan dengan, ya, peran seorang Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Nah,
Sisanya Abu Sufyan bin Harb ini menyertai Rasulullah SAW sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Abu Sufyan berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, walaupun barangkali pada awalnya dia masuk Islam seperti terpaksa. Tidak ada pilihan lain kecuali masuk Islam kalau dia pengen selamat. Tapi luar biasa, ketika dia masuk Islam, dia menyerahkan seluruhnya untuk Islam. Ketika terjadi perang melawan orang-orang murtad, dia ikut serta melawan orang-orang murtad. Ketika terjadi perang melawan orang Romawi, dalam perang Yarmuk misalnya, yang dipimpin awalnya oleh Khalid bin Walid, diikut. Bahkan dalam perang Yarmuk itu ya, dia memberikan segala potensi, segala kemampuannya untuk kaum muslimin. Ya. Kalau selama ini dikenal sebagai orang yang ahli strategi perang, maka hari itu dia memberikan ide-ide yang cerdas, walaupun bukan sebagai panglima, kepada pimpinan perang pada waktu itu. Ya. Dan dia berperang di front terdepan, walaupun dia harus kehilangan matanya. Jadi dalam perang Yarmuk itu ya, seorang panah ya, pasukan Romawi ya, menghantam matanya akhirnya dia buta. Dan orang-orang sempat kemudian bertanya, ya Abu Sufyan, bagaimana dengan Anda? Kata dia, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, satu mataku katanya sudah berangkat ke surga lebih dulu. Dan anggota tubuh yang lainnya akan menyusul insya Allah. Jadi dia tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Ya, karena dia menganggap demikian juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ketika ada anggota tubuh mereka yang luka, bahkan terbuntung, terputus, mereka menganggap anggota tubuh tersebut sudah berangkat ke surga lebih dulu. Nah, jadi dalam pemikiran umat Islam ya, tidak ada yang tidak bagus. Kulhu khair, semuanya baik. Jadi ketika dia kehilangan matanya, itu artinya apa? Matanya lebih dulu. Kalau matanya lebih dulu berarti fisik yang lainnya tinggal ngikut. Tinggal ngikut. Allah SWT memberikan usia yang cukup panjang kepada Abu Sufyan, sampai kepada pemerintahan Utsman bin Affan dia bertahan, hidup dan menyertai kaum muslimin ya. Dan sekitar tahun 32 atau 33 Hijriah dia meninggal dunia dalam keadaan Islam ya. Dan kita berharap semoga hari ini muncul Abu Sufyan bin Harb lainnya yang sebelumnya mungkin termasuk orang yang suka nyinyir dengan dakwah, tidak suka dengan Islam ya, selalu memojokkan kaum muslimin. Tapi kita berdoa selalu agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Tetap bersama kami dalam video-video berikutnya. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.